Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kembali kami mau duduk di hadapan-Mu, melihat kedaulatan-Mu, melihat betapa hikmat-Mu, kekuasaan-Mu. Engkau adalah Allah, Sang Pencipta yang berdaulat. Buat kami semakin mengagumi-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan kami, buka pikiran kami, untuk kami melihat konsep keselamatan di dalam kedaulatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saudara-saudari, hari ini saya ingin memperlihatkan mengenai kedaulatan Allah dalam keselamatan bejana untuk tujuan yang mulia. Ya. Cuman sebelumnya, ini orang-orang Kristen yang selama ini sibuk berdebat, bertengkar. Ya, yang satu memiliki konsep bahwa penebusan Tuhan itu terbatas. Tuhan hanya mati untuk sebagian orang. Ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan memberikan nyawanya hanya bagi domba-domba. Dan kita tahu ada manusia-manusia di bumi yang bukan domba-domba Tuhan. Ya, mereka mengatakan penebusan terbatas. Masih banyak ayat-ayat yang serupa. Kemudian ada juga kubu lain mengatakan penebusan itu tidak terbatas. Ya, bahwa Yesus Kristus mati untuk semua orang. Ya. Ada banyak juga ayat-ayat tentang ini, salah satunya dikatakan di sini 1 Timotius 2 ayat 5-6 bahwa Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kalau saudara-saudari memperhatikan mulai dari sesi pertama sampai sesi kelima, sedikit banyak kita bisa memahami jembatan di sini. Memang tidak mudah juga sih memahami jembatan kedua kubu ini, tapi beban saya bukan untuk menerangkan di aspek itu, beban saya hanya ingin menyampaikan pemahaman kita tentang perkara keselamatan Allah dalam kedaulatannya. Nanti dengan sendirinya kita akan bisa memahami keharmonisan dua ayat-ayat ini. Ya. Nah, hari ini kita hanya akan khusus mengupas ayat ini, saudara-saudari. Satu ayat yang sulit sekali, saudara-saudari. Ya. Karena ayat ini mengatakan bahwa juru selamat kita ya Allah kita. Dia punya satu kehendak. Kehendaknya adalah semua orang diselamatkan. Dan kita nggak berani mengatakan bahwa kehendaknya itu gagal. Nggak berani kita. Tetapi golongan yang kubu sebelah sana tadi, mereka berani mengatakan bahwa karena kehendak bebas manusia, maka kedaulatan Allah ini bisa gagal. Gitu. Ya. Sementara kubu yang satunya lagi bersikeras nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin gagal. Tetapi bingung juga dengan ayat ini. Nah, kita di sini ingin melihat penjelasan ayat ini. Ya, semoga ini bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi menjadi satu apresiasi kita terhadap kedaulatan Allah, saudara-saudari. Ya. Jadi juru selamat kita menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, ingat, diselamatkan yang dimaksud bukan didamaikan.
kita sudah membahas ya mengenai pendamaian ciptaan Allah. Yang sedang kita lihat sekarang benar-benar diselamatkan. Dalam arti ya dijadikan bejana untuk tujuan yang mulia. Dan ini semua orang, saudara-saudari. Ya. Nah, istilah orang ini agak sulit, sehingga dalam sesi 2, 3, 4, 5 kita menemukan kebenaran bahwa istilah orang ini harus kita lihat menggunakan gambaran bejana. Ya. Kita lihat di sini Allah membentuk manusia dari tanah. Dan di sini sama dari tanah juga, sama dibentuk juga, tetapi bukan manusia, melainkan bejana. Sebetulnya dua ayat ini bersifat aposisi, keduanya benar. Jadi kita menyimpulkan bahwa semua orang di sini adalah semua bejana. Ini sangat membantu saudara-saudari. Dari sesi 2, 3, 4, 5 kita melihat bejana dan isi. Dengan memisahkan bejana dan isinya, kita bisa jadi jelas terhadap konsepsi keselamatan Allah yang adil dan berdaulat. Ya, karena itu kita gunakan istilah bejana. Ya. Dan kata semua di sini pasti mengacu kepada 100%. Ya. Tidak ada satupun yang hilang. Ingat, yang sedang kita bicarakan di sini bukan lagi tentang bejana hina diperdamaikan. Ini tentang bejana untuk tujuan yang mulia, diselamatkan. Dan jumlahnya 100%. Bagaimana menjelaskan ayat ini, saudara-saudari? Ya, semoga kita bisa menjelaskan kebenaran ini kepada orang-orang yang mencari kebenaran. Ya, jadi kita simpan di sini. Coba kita lihat, saudara-saudari. 100% ini ada dua golongan, bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Ya, di sini jelas kok kalau kita baca konteksnya ini seluruh Israel. Sebetulnya ada satu frase, Allah tidak akan gagal di dalam ayat-ayat di pasal 11 ini. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Dan di sini bangsa-bangsa lain, jumlah yang akan diselamatkan itu jumlah yang penuh. Artinya 100%. Konteksnya ini keselamatan, bejana untuk tujuan yang mulia. Memang Alkitab itu sangat sulit, tanpa wahyu kita tidak mungkin memahaminya. Di sisi lain, seluruh Israel akan diselamatkan. Tetapi sebagian dari Israel menjadi tegar, artinya mereka enggak diselamatkan karena tegar. Ya, tetapi kita bersyukur bisa melihat bahwa ternyata tidak semua orang yang berasal dari Israel, siapa dia? Yakub, adalah orang Israel. Nah, sini kita jadi tahu ya, bahwa frase sebagian dari Israel telah menjadi tegar, tidak diselamatkan, itu tidak menggagalkan ayat ini. Ayat ini suatu kebenaran, saudara-saudari. Allah sudah memilih orang-orang pilihan dari bangsa Israel, tidak akan ada satupun yang gagal selamat. Ya. Baik. Kita lihat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor, kehilangan di sini tuh apolumi itu binasa. Ya, setiap orang yang menerimanya, percaya ke dalamnya tidak akan binasa. Gitu kan? Nah, kata binasa itu sama apolumi. Jadi ada domba-domba yang binasa. Memang kita dilahirkan dalam keadaan binasa, saudara-saudari. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan binasa. Ya, ceritanya yang 99 ekor sudah diselamatkan, masih ada nih seekor. Ya. Maka dia akan meninggalkan yang 99 di padang gurun ini di dunia, pergi mencari sampai apa? Sampai ia menemukannya. Jadi pasti 100% selamat. Ya. Ini ayat yang serupa. Hanya ini perumpamaan tentang dirham. Kehilangan sama binasa. Satu, pasti dia akan menemukannya. Ya. Jadi keselamatan bukan pendamaian, keselamatan itu 100%. Ini ayat yang sangat sulit, saudara-saudari. Kita coba lihat jawabannya. Ya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan, diselamatkan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi Bapaklah faktor keselamatan. Kita sudah bahas di sesi pertama bahwa kehendak bebas manusia memang berfungsi, tetapi kedaulatan Allah lah yang membuat kehendak bebas manusia bisa menerima keselamatan. Karena apa? Ditarik oleh Bapa. Setelah ditarik oleh Bapa, maka Bapa memberikan mereka kepada Tuhan Yesus. Ya. Setelah diberikan kepada Tuhan Yesus akan memelihara mereka, menjaga mereka, dan apa? Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi keselamatan itu 100%. Kita tidak berani mengatakan bahwa kehendak bebas manusia bisa menggagalkan statement Allah ini. Saudara-saudari. Nah, sekarang kita jadi ada terang bahwa 100% yang diselamatkan adalah 100% orang yang ditarik Bapa. Ya. Dan setelah ditarik diberikan kepada Yesus. Karena dalam hal menjelaskan satu ayat ini, kita harus menggunakan ayat-ayat yang lainnya, nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin kita tabrakin. Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jadi sekarang kita udah mulai ada sedikit terang bahwa 100% di sini adalah 100% yang ditarik oleh Bapa, diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjamin seorang pun tidak ada yang binasa. Ya. Mari kita lihat lagi. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku supaya dari semua di sini adalah orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tegas. Apakah Tuhan Yesus bisa gagal? Tidak mungkin. 100% pasti diselamatkan. Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Konteksnya ini masih sama dengan 100 ekor domba tadi. Jadi jaminan-jaminan ini
seharusnya tidak bisa membuat orang-orang Kristen berani berkata bahwa kehendak bebas manusia bisa menggagalkan keselamatan. Ya. Mari kita periksa lagi. Ini setelah di tangan Tuhan Yesus, ya, setelah Bapa memberikan mereka kepada Tuhan Yesus, dikatakan Bapa lebih besar daripada siapapun. Siapa yang lebih besar dari Bapa? Enggak ada. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kenapa? Karena Bapa lebih besar dari siapapun, termasuk dari orang yang diselamatkan itu. Karena dari golongan sebelah mengatakan kalau kita memilih untuk memberontak, meninggalkan Tuhan, ya sudah, Anda hilang keselamatan Anda. Artinya Anda lebih besar dari Bapa. Bisa menggagalkan keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Aku menjaga mereka, tidak seorang pun binasa. Jadi Bapa lebih besar. Sebetulnya ayat ini mengatakan juga tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus juga. Jadi sekali lagi, keselamatan itu 100%, bukan terbatas, ya, tetapi 100%. Hanya 100% orang-orang yang ditarik oleh Bapa dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi, ya, jangan ragu, 100% ini, yaitu semua orang, saya ganti dengan bejana. Kita sudah bahas ini sesi 2, 3, 4, 5. Bejana ini adalah wadahnya, ya, yang akan diisi oleh Tuhan sampai menjadi bejana yang mulia. 100% pasti selamat sampai tujuan. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ayat-ayat ini, pertama-tama Bapa menarik orang-orang. Bapa tidak menghendaki seorang pun hilang. Bapakku memberikan mereka kepadaku, seorang pun tidak dapat merebut mereka. Semua telah diberikan kepadaku. Bapa memberikan mereka kepadaku. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi kita jelas ya, bahwa 100% orang yang ditarik Bapa dan diberikan kepada Yesus akan selamat. Nah, kita taruh ini ayat 1 Timotius 2, ingat, ayat yang sulit ini ya, kita taruh di atas. Sampai akhir kita hanya akan membahas ayat ini. Tetapi dengan dasar-dasar yang kuat dan lengkap. Kembali ke soal bejana, saudara-saudari. Ada bejana yang jelas-jelas dibuat, diciptakan oleh Allah, tukang periuk. Kita sudah bahas ada tujuan yang mulia dan tujuan yang hina. Ini juga menjadi patokan pembahasan kita, maka saya taruh di sini. Ya, semua bejana ini 100% akan diselamatkan. Yang dimaksud adalah bukan bejana untuk tujuan yang hina, tetapi bejana untuk tujuan yang mulia. Inilah cara kita mengharmoniskan ayat-ayat, saudara-saudari. Sekali lagi, 1-2 Timotius 2, 3, dan 4 mengatakan semua orang. Dan Alkitab menjelaskan makna daripada semua orang ini. Jadi bejana untuk tujuan hina ini diselamatkan. Dan kita sudah membahas ini, bejana untuk tujuan yang hina itu didamaikan. Ayatnya Kolose 1 ayat 20. Ya, bisa saksikan lagi sesi 3 dan sesi 4. Ya. Dan ini ada satu ayat yang meneguhkan, dan ia adalah pendamaian.
Pendamaian berbeda dengan keselamatan ya. Pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi inilah yang sudah kita bahas di sesi ketiga dan keempat. Nah, saudara-saudari, diselamatkan itu berbeda dengan ditebus. Keselamatan itu berbeda dengan penebusan. Ya. Lihat. Ia, Kristus, mengalami maut bagi semua manusia. Bahkan catatan kakinya bukan hanya manusia tetapi segala sesuatu ciptaan. Ini sudah kita bahas berulang-ulang. Lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai apa? Tebusan bagi semua manusia. Golongan yang sebelah itu menggunakan ayat ini, tetapi bingung sendiri. Berarti penebusan Allah dalam konsepsi mereka itu penebusan ya keselamatan, bisa gagal ya. Mereka berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa keselamatan kan bagi semua manusia, tetapi bisa gagal karena kehendak bebas. Cara memahaminya adalah dengan membedakan keselamatan dan penebusan, saudara-saudari. Ya, catatan kakinya jelas penebusan Tuhan Yesus itu dirampungkan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah melalui Kristus. Ya, ini pengulangan apa yang sudah kita bahas. Ya, ini jelas dilambangkan oleh penebusan yang dirampungkan melalui Bahtera Nuh, yang bukan hanya menyelamatkan 8 orang, melainkan juga menyelamatkan semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Ya, ini saya sampaikan untuk sedikit flashback mengenai sesi ketiga keempat. Ya. Nah, inilah perbedaannya, saudara-saudari. Semua bejana pasti diselamatkan dalam arti ditebus, didamaikan, dan diselamatkan. Ada perbedaan antara ditebus dan diselamatkan. Ditebus itu pertama-tama dibayar untuk dimiliki. Untuk dimiliki kembali atau direbut kembali. Setelah itu didamaikan. Ya. Bejana yang untuk tujuan hina pun kita sudah bahas. Mereka ditebus karena penebusan itu adalah untuk segala sesuatu ciptaan. Mereka didamaikan tetapi mereka binasa. Ya, kita sudah bahas teks-teks aslinya, kamusnya bahwa artinya expire. Tetapi bejana untuk tujuan yang mulia tidak expired, melainkan lanjut ke tahap transformasi jiwa dan akhirnya ada juga penebusan tubuh. Ya, bukan hanya penebusan langkah awal, tetapi ada penebusan tahap akhir. Ya, Roma 8 ayat 23. Jelas di sana mengatakan tubuh kita akan ditebus. Ini ayat-ayat referensinya, baca catatan kakinya. Jadi, saudara-saudari, perbedaan diselamatkan dan ditebus. Ya. Kalau kita bisa membedakan keduanya, maka nggak akan bingung lagi. Karena banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa memang Allah menebus semua manusia. Tetapi dalam hal keselamatan, jelas semua juga, gitu. Semua orang juga. Ini makanya sulit. Kita tahu, tadi kita sudah lihat bahwa semua orang di sini adalah mereka yang ditarik, diberikan kepada Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah sebagian orang. Jadi inilah Alkitab. Alkitab mengatakan semua orang dan semua orang itu sebagian orang. Seperti itulah cara memahaminya. Apakah ini bertentangan? Tidak. Ya, tidak.
Banyak kok ayat-ayat mengatakan bahwa, lihat, ada murid-murid, semua orang mencari engkau. Ya, padahal kan gak seluruh orang di dunia. Jadi ungkapan-ungkapan semua orang itu belum tentu seluruh umat manusia di bumi. Ya. Nah, coba kita lihat, Allah telah memilih kita. Kita di sini sebuah bejana pilihan untuk tujuan yang mulia. Sebelum alam semesta dijadikan, teks aslinya alam semesta. Ia telah menentukan, ya ini menentukan di sini tuh bahasa Inggrisnya itu yang diterjemahkan predestinasi. Ya. Teks Yunaninya prorizo. Jadi sudah ditentukan. Sebelum alam semesta dijadikan, kita siapa? Kita di sini semua bejana yang diselamatkan, bejana untuk tujuan mulia, ya sudah ditentukan dari semula. Coba kita lihat, ya. Kata Yunani ini terdiri dari dua bagian. Pro berarti sebelum di muka, horizo yang berarti menentukan atau apa? Menetapkan batas. Saya memahaminya batas di sini itu dalam arti jumlah, ya. Jadi secara harfiah proriso menentukan di sini, predestinasi di sini dapat diartikan menentukan atau menetapkan batas dalam bentuk jumlah dalam pemahaman saya, ya. Jadi kata semua, saudara-saudari, ada batasnya. Tetapi walaupun sebagian, walaupun terbatas, firman Allah mengatakan semua. Inilah Alkitab. Semua tapi terbatas. Tetapi yang tadi kubu sebelah kan penebusan terbatas. Kalau kita tidak mengatakan itu. Kita mengatakannya penebusan semua yang terbatas. Nah, gitu. Itu lebih lengkap. Ya. Jadi kita ini ada bukan di dua kubu itu, kita punya kebenaran sendiri. Kubu yang pertama penebusan terbatas, kubu yang kedua penebusan tidak terbatas. Nah, kalau kita melihat lengkap, penebusan semua orang secara terbatas. Ya. Inilah yang kita lihat. Jadi, saudara-saudari, 100% jumlah bejana-bejana ini bejana-bejana pilihan. Nah, kata pilihan ini nggak disukai oleh salah satu kubu. Karena sepertinya Allah pilih kasih, nggak adil dan sebagainya, kejam lah apa. Tetapi ayat-ayat tentang orang-orang pilihan bertebaran, saudara-saudari, di dalam Alkitab. Ini ayat-ayatnya, ya. Nah, jadi kita sekarang akan melihat bejana-bejana pilihan dalam gambaran domba-dombanya. Sekali lagi kita sedang tetap membahas 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Coba. Di dalam Yohanes 10:15, Tuhan berkata, aku memberikan nyawaku hanya bagi domba-dombanya. Tidak semua orang itu domba, saudara-saudari. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengenali domba-dombanya. Ada ayat lain yang mengatakan Tuhan mengenal siapa miliknya. Jadi Tuhan itu memberikan nyawa hanya bagi domba-dombanya. Dan dia mengenal domba-dombanya. Dan kepada sekelompok orang di dalam ayat 26 dikatakan kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya.
Jadi kalau yang tidak termasuk domba-domba ya nggak diselamatkan, gitu. Tidak dipilih, gitu. Dan di sesi-sesi yang akan datang, kita akan melihat perkara ini dengan lebih dalam. Ya, di sesi-sesi yang akan datang kita akan melihat apa sih domba ini tuh apa. Domba ini satu spesies, saudara-saudari. Dan ternyata umat manusia bukan hanya terdiri dari satu spesies. Ya, tapi itu nanti. Jadi ini ada spesies lain. Siapa mereka? Mereka dikatakan dengan spesies serigala, spesies ular, ya, spesies ular beludak. Mereka bukan domba. Ya. Lalu di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba. Ada dua jenis domba. Domba umat Israel dan domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya bangsa-bangsa lain. Jadi coba lihat domba-domba ini ternyata memperlihatkan memang saudara-saudari kata semua di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 dijelaskan oleh ayat-ayat lain di dalam Alkitab bahwa semua orang atau bejana ini yang diselamatkan ini pasti tidak akan gagal. Ternyata bukan seluruh umat manusia, ya. Poin saya apa? Poin saya adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan kedua kubu ini. Agar mereka bisa melihat bahwa masing-masing itu benar gitu. Hanya baru separuh. Yang satu mengatakan terbatas, yang satu mengatakan semua. Ternyata ya semua tapi terbatas. Dan kita sudah melihat ini dari ayat-ayat, bukan dari tulisan-tulisan lainnya. Ya, hari ini saya banyak menggunakan ayat, saudara-saudari. Ya. Kata kamu di sini adalah mereka yang tidak percaya. Ya. Mereka yang tidak percaya, kita sudah lihat dari ayat-ayat sebelumnya, mereka tidak percaya itu bukan tidak mau percaya. Mereka tidak bisa percaya karena Allah sendiri yang membutakan mata mereka. Allah sendiri yang membuat mereka tidak mengerti, mengeraskan hati mereka. Itu sudah kita bahas di sesi 2, 3, 4. Ya, jadi mereka tidak percaya, tidak termasuk domba-domba. Jadi mereka itu tidak menjadi domba bukan karena tidak percaya. Mereka itu bukan domba, makanya nggak bisa percaya. Seperti itu. Ya. Jadi ini saya sedang memperlihatkan bahwa kata semua orang tidak termasuk mereka ini, gitu. Ya. Ada ternyata konsepsi demikian di dalam Alkitab. Ya, coba kita lihat. Ini ayat ini secara lengkap ya. Kamu tidak percaya karena apa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bukan kalimatnya tuh bukan karena kamu tidak mau percaya, maka kamu tidak menjadi dombaku. Bukan seperti itu kalimatnya. Kalimatnya itu kamu tidak percaya sebabnya mereka itu bukan spesies domba. Gitu. Kalau spesies domba, itu punya sifat mengenali suara gembalanya. Bahkan suara gembalanya itu menamai satu persatu, punya nama. Dipanggil satu namanya, datang yang satu itu. Karena secara hukum hayatnya, domba itu mengenal suara gembala.
Karena mereka ini bukan spesies domba, gambaran ya, maka mereka tidak bisa percaya. Sedangkan domba-dombaku mendengar suaraku. Mendengar di sini itu mengenal. Ya. Dan mereka mengikut aku. Jadi kalau Anda bisa mengenal Tuhan Yesus, Anda bisa mendengar Tuhan Yesus, Anda bisa percaya, itu karena memang Anda domba gitu. Sebelum domba itu ditemukan, binasa kan? Apakah sebelumnya dikatakan gembala mencari ular, lalu ularnya dijadikan domba? Enggak kan? Sebelum selamat pun Anda sudah domba. Sejak di kandungan ibu, Anda sudah domba. Ingat, ada dua jenis sperma. Ya, ada sperma domba dan ada sperma ular. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi yang akan datang. Jadi saudara-saudari lihat, kata domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal. Mengenal di sini eido. Mengenal suaranya. Eido itu adalah suatu kesadaran instan menurut kamus. Ya. Bukan Anda yang rendah hati mau menerima Tuhan, bukan. Itu instan. Memang udah menjadi hukum hayat. Karena memang Anda dari jenis sperma tertentu. Sehingga ada hukum hayat. Begitu Tuhan datang pas waktunya, Anda secara instan mendengar dia. Ya. Bukan karena Anda lebih baik dari orang lain menolak keselamatan, Anda mau menerima, bukan. Ya. Nah, kesadaran ini itu adalah suatu pengetahuan yang pasti. Ya. Sementara orang-orang lain meragukan, benar nggak Yesus itu Tuhan? Mereka bimbang. Tidak. Domba-dombanya itu pasti tahu secara pasti. Walaupun orang pintar ngomong apapun, tidak goyah, pasti. Itulah iman. Itulah eido. Dan orang-orang yang tidak percaya ini tidak punya sifat hayat itu. Nah, eido inilah yang menjadi dasar kemudian kita percaya gitu. Bukan kehendak bebas di sini karena instan, kesadaran yang instan tanpa kehendak bebas kita. Tetapi tentunya kita sudah bahas di sesi pertama, kehendak bebas manusia berfungsi. Ya. Baik, jadi sekali lagi aku memberikan nyawa bagi siapa? Bukan semua manusia. Jadi memang kita mengakui ada penebusan terbatas. Kita mengakui konsepsi ini. Tetapi kekurangan konsepsi dari kubu kekristenan ini adalah mereka tidak melihat bahwa yang terbatas itu 100%. Amin. Nah, jadi sekarang kita mengerti 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Juru selamat kita menghendaki supaya semua orang, semua bejana diselamatkan. Siapa mereka? Mereka adalah bejana-bejana pilihan, bukan isi bejana. Ingat, penting membedakan bejana dan isinya. Mereka adalah domba-dombanya dan domba-dombanya ini bukan semua manusia. Ya, ini saya ulang terus. Bejana kemurkaan disiapkan untuk kebinasaan. Bejana belas kasihannya dipersiapkan untuk kemuliaan. Nah, sekarang kita mau melihat sedikit dulu ya mengenai bejana untuk tujuan yang mulia. Ini adalah kondisi Adam sebelum jatuh.
masih putih warnanya ya. Belum ada dosa, masih wadah kosong ya. Kemudian dosa telah masuk. Sehingga masuk ke dalam wadah ini. Ya. Kita sudah melihat di sesi ketiga bahwa dosa yang masuk ini adalah pribadi dosa. Dan di sesi kedua kita sudah melihat bejana untuk tujuan hina menjadi perangkap iblis. Ya. Iblis terperangkap di sini. Ada tujuan. Dengarkan lagi sesi 2 bisa jelas. Ketika dosa masuk ke dalam wadah bejana, Allah itu sebetulnya ada. Dia menyaksikan itu, dia mengizinkan itu, bahkan ini ada dalam skenarionya Allah. Tujuannya bisa didengarkan di sesi kedua. Ya. Nah, kemudian suatu hari kita percaya dikatakan bahwa yang dilahirkan dari roh huruf besar, roh Allah adalah roh kita. Sehingga roh kita diisi oleh Allah. Ya. Jadi sekarang kondisi kita ini sebagai bejana ada 2 jenis isi. Ada Allah yang mengisi kita dan ada iblis yang memang sudah mengisi manusia. Ya, dikatakan siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, catatan kakinya itu adalah okulasi melalui percaya. Jadi mengikatkan diri di sini itu artinya Anda percaya. Anda percaya, maka sebagai ranting Anda diokulasikan. Itu maksud mengikatkan diri. Jadi siapa? Semua kita. Ya, sudah dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, bejana untuk tujuan yang hina itu memang disiapkan hanya untuk kebinasaan. Maka langkah dari bejana untuk tujuan yang hina stop sampai di sini. Masuk kubur binasa, expired. Tetapi bejana untuk tujuan yang mulia lanjut. Terus diisi. Sebetulnya ini tuh apa? Proses ini. Ini tuh pemisahan. Atau pengusiran isi bejana yang jahat itu. Cara Allah mengeluarkan si bejana, si hayat jiwa yang kita bahas di sesi yang lalu. Caranya adalah dengan terus menerus menyalurkan dirinya. Ya, kalau Anda punya 1 gelas air kotor, terus aja tetesin dengan air yang bersih. Terus. Akhirnya kotorannya keluar dan hasilnya gelas itu hanya murni terisi oleh yang bersih. Inilah cara Tuhan kelak mengusir isi bejana di dalam kita. Ya. Nah, inilah fokus kita. Inilah fokus kita, bukan berkat-berkat jasmani, bukan mengenai kesuksesan duniawi. Kita mengejar Tuhan adalah untuk proses ini, saudara-saudari. Ya. Tetapi saya tidak akan membahas ini secara lengkap. Ini hanya saya bahas sekilas saja dulu segini. Karena bebannya masih tetap di 1 Timotius 2, 3-4. Ya.
Dikatakan di sini semua orang yang dipilihnya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, mereka juga apa? Dipanggilnya juga dimuliakannya. Dimuliakan itu artinya ini. Arti dimuliakan itu artinya seperti bunga, kalau satu tangkai pohon bunga, bunganya belum keluar, artinya bunganya belum dimuliakan. Tapi begitu bunganya keluar, itulah bunga dimuliakan. Itu maksudnya ya. Jadi dimuliakan itu apa? Kristus yang dimuliakan. Artinya terekspresi keluar, bukan hanya di jiwa, tetapi juga di tubuh. Ini yang tadi dikatakan penebusan tubuh, ya. Nah, poin saya adalah ini. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil itu siapa? Yaitu sebanyak yang akan dipanggil. Enggak semua, sebanyak yang akan dipanggil. Ya. Inilah dasar dari konsepsi penebusan terbatas. Tetapi kita lengkap melihat walaupun terbatas 100% juga, ya. Tadi kita sudah melihatnya. Jadi 100% di sini adalah sebanyak yang dipanggil. Kita lihat, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai apa? Tebusan bagi banyak orang, bukan semua orang. Kristus yang hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, ya, bukan semua orang. Di sini lebih jelas Kristus telah mengasihi jemaat, gereja, dan telah menyerahkan dirinya hanya bagi gereja. Dan kita tahu bahwa tidak semua orang tercakup ke dalam gereja. Ya, jadi saudara-saudari, Allah kita telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, menentukan kita. Siapa? Kita di sini adalah sebanyak yang dipanggil. Dan kalau tadi kita flashback ayat-ayat yang tadi, tidak mungkin gagal. Tuhan sudah menjamin 100% orang-orang yang ditarik Bapa, dikasihkan kepada Tuhan Yesus, sebanyak yang dipanggil, pasti 100% selamat. Semoga saudara-saudari udah mulai bisa melihat keharmonisan Alkitab, ya. Tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, saudara-saudari. Di sini juga dikatakan apa? Tuhan berdoa kepada Bapa, tetapi Tuhan berdoa bukan untuk dunia. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Allah mengasihi dunia. Ya, memang seluruh dunia didamaikan. Kita sudah bahas ini. Tetapi kalau perkara keselamatan, Tuhan Yesus tidak berdoa untuk seluruh dunia. Dia hanya berdoa untuk mereka. Ya. Siapa mereka? Yang engkau berikan kepadaku. Ya, mereka akan dipelihara. Tuhan Yesus akan memelihara mereka dalam nama Tuhan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Artinya kalau tidak ada seorang pun artinya ya semua. Jelas? Jadi inilah cara memahami semua. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya pelajaran ini? Oh, sangat penting.
Banyak orang ingin tahu perkara ini. Anda tidak tertarik, banyak orang tertarik. Karena itu kita harus bisa menyampaikan ini, saudara-saudari. Jadi kembali kita simpulkan, mereka di sini, kita di sini, gereja, banyak orang adalah sebanyak yang dipanggil, dan mereka adalah semua bejana. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan bahwa semua bejana adalah sebanyak yang dipanggil atau yang ditarik oleh Bapa, ya. Jadi inilah kita menyetujui ini, tetapi ini belum lengkap. Ya, ini adalah aliran Calvinis. Tetapi Armenian mengatakan penebusan itu tidak terbatas. Konsekuensinya adalah, saudara-saudari, pandangan ini membuat Allah apa? Tidak berdaulat. Betul enggak? Pandangan ini membuat Allah gagal. Allah menghendaki semua, tapi Allah gagal. Inilah yang dikritik oleh golongan sebelah. Allah memilih, Allah sudah menentukan, gagal. Nah, tetapi konsepsi ini dikritik juga membuat Allah terlihat kejam. Tidak adil, karena kesannya Allah menciptakan sebagian orang, siapa bejana yang hina ini, hanya untuk dihukum. Nah, kita sudah melihat lebih lengkap. Mereka nggak bisa menjelaskan, dan mereka memang berkata bahwa Allah menciptakan sebagian bejana ya untuk dihukum. Itu kedaulatan Allah. Nggak usah protes, itu ranahnya Allah. Kita nggak perlu menyentuh ranah ini. Tetapi dari sesi 2, 3, 4 kita sudah melihat ternyata mereka didamaikan. Ya. Jadi inilah, kita tidak memiliki konsepsi Allah yang kejam, walaupun hanya terbatas. Karena apa? Karena kita melihat terang Kolose 1 ayat 20 bahwa Allah itu mendamaikan semua ciptaan. Dan kita juga mengetahui Allah nggak akan pernah gagal, bahwa penebusan Allah itu untuk 100% full gitu. Oh, saudara-saudari, ya saya bertemu dengan beberapa orang yang melonjak kegirangan melihat kebenaran ini. Dan bagi saya pribadi, Allah begitu mengagumkan. Hikmat Allah begitu luar biasa. Iblis begitu bodoh. Allah mengendalikan semua situasi. Allah tidak pernah gagal. Jadi saudara-saudari, hari ini beban saya hanya satu ayat ini. Karena saya kehabisan waktu untuk maju lagi. Karena persiapannya tidak keburu. Ya. Jadi mohon maaf, hari ini hanya sedikit yang saya bahas. Hanya ayat yang sulit ini. Tetapi sekarang kita mengerti apa makna semua orang itu. Semua orang itu full 100%. Tetapi juga terbatas. Inilah konsepsi dasar doktrin penebusan terbatas. Kita setuju, hanya kita melihat lebih lengkap. Ya, saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Silahkan, kira-kira ada yang mau bertanya 1-2 orang atau berbagi diklat, silahkan.
Tes. Ya. Makasih saudaraku. Saya mau tanya, waktu domba yang hilang itu, apakah dalam arti dia udah ada di sekumpulan domba yang 100 itu, kemudian dia terhilang, atau tadinya dia domba yang belum termasuk di 100 itu, kemudian hilang dan ditemukan gitu. Ya, jadi angka 100 itu adalah orang yang dipilih sebelum alam semesta diciptakan. Jumlahnya 100%. Cuma terlahir ke bumi dalam keadaan binasa. Itu. Karena kejatuhan Adam dan Hawa. Kondisi mereka yang dalam keadaan binasa, mereka sudah jadi domba. Kalau masih nggak yakin, anak yang hilang, baca catatan kakinya, itu keselamatan yuridis. Ya. Anak yang hilang itu dikasih jubah. Jubah itu bukan jubah yang subjektif, jubah yang objektif, keselamatannya yuridis. Artinya pada saat dia pulang ke rumah bapak, dikenakan jubah, artinya dia tuh baru percaya, baru selamat. Tetapi sebelum dia selamat, dia udah jadi anak belum? Sudah jadi anak. Jelas saudara kita di pelajaran hayat mengatakan itu keselamatan yuridis. Jadi artinya apa? Pertanyaan saudara bagus. Allah memilih 100% manusia sebelum alam semesta diciptakan. Dan 100% manusia ini terlahir dalam keadaan apolumi, hilang, tersesat, binasa. 99 sudah diselamatkan, masih ada sisa 1. Dicari sampai ketemu. Itu. Bisa jelas? Amin. Saya yang mau bertanya, saudaraku. Tadi ada di dalam pemaparan mengenai soal diselamatkan dan ditebus. Saya ingin tanya, yang ditebus ini apakah orang yang seiman dengan kita ataukah bukan? Itu yang pertama. Karena keduanya mengalami yang ditebus, kemudian didamaikan, yang kita diselamatkan, yang satunya binasa. Tapi dua-duanya mengalami penebusan. Nah, pertanyaan saya, apakah ini orang seiman ataukah bukan orang seiman? Ya, jadi kan ada 2 jenis orang yang ditebus. Saudara mungkin waktu itu lagi nggak hadir karena sakit ya. Jadi dua-duanya ditebus. Yang beriman dan yang tidak beriman. Ditebus itu artinya tuh direbut kembali. Di dalam Matius tuh orang kuat dimasuki oleh Tuhan, direbut bejananya. Itu. Nah, setelah direbut, orang-orang yang tidak percaya didamaikan, kita pun didamaikan. Tetapi kalau orang-orang yang tidak percaya itu, makna didamaikan itu tidak dihukum, tetapi expired. Itu makna didamaikan bagi orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kita setelah didamaikan lanjut terus, ya sampai yang tadi kita gambarkan. Jadi istilah didamaikan bagi orang-orang yang tidak percaya itu ya expired, nggak dihukum. Lalu ada yang berkata keenakan ya, enggak dong, kan yang jahatnya mah dihukum. Isi bejananya kan disiksa di lautan api selama-lamanya. Saya sudah paparkan ini di sesi kedua, ketiga. Jadi nggak ada yang keenakan gitu. Yang jahatnya dihukum kok. Tetapi bejananya didamaikan dalam arti itu bukan seperti kita. Diselamatkan sampai akhirnya kita menjadi bejana mulia. Enggak. Tapi dia tuh ya udah didamaikan, tidak dihukum. Gitu. Ya. Amin. Halo Pak Diki, mau menanyakan, maksudnya dengan yang dibahas sebelumnya gini, ini pertama kali saya datang ke sini, dan saya setuju dengan pendapat ini,
Tapi ada pertanyaan setelah saya menjelaskan ya pertanyaannya. Ada di Yohanes, di kitab Injil Yohanes, menjelaskan bahwa Yesus waktu itu bercerita bangsa Israel diundang ke dalam pernikahan anak raja ya. Tapi bangsa Israel menolak dengan berbagai alasan. Ada yang bisnis, ada yang nikahin anaknya dan segala macam. Akhirnya udah undang aja orang-orang di pinggir jalan. Setelah undang di pinggir jalan untuk datang ke pesta, didapati orang-orang yang datang sudah datang di lobi. Ini bahasanya saya nggak tahu exactly bahasa tepat di Alkitabnya apa, tapi bahasanya saya adalah lobi di sorga. Ada orang-orang yang datang ke lobi di sorga, tetapi tidak didapati berpakaian pesta. Dan yang menanyakan di situ adalah raja, bapak, bukan Yesusnya, bapak. Kenapa kamu nggak berpakaian pesta? Dan dia nggak bisa menjawab itu. Kondisi seperti itu kan yang maksudnya gini, keselamatan memang hanya yang sudah dipilih, bahkan sebelum lahir bumi dijadikan kita dipilih. Banyak kondisi nanti di akhir zaman yang merasa saya dipilih loh, asik nih, totonya pas datang loh saya pakaiannya beda sendiri. Contoh nih, saya hitam, bapak-bapak putih semua, loh ternyata beda ya, dress code-nya beda nih gitu. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tuh nggak salah pakai baju? Kita nggak salah pakai baju. Maksudnya, yes, saya sudah dipilih. Jangan-jangan kegeeran gitu kan. Kegeeran tuh maksudnya gini, apakah saya benar nanti di akhir, karena kan tujuannya di akhir ya. Seperti Yudas. Yudas itu termasuk dalam murid. Hampir di ujung, nggak selamat. Nah, ya kan kondisinya berarti apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita waspadai? Apa yang harus kita kerjakan? Dengan kondisi berarti harus berpakaian pesta seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sadari, kita waspadai atau kita lakukan untuk kondisi jangan sampai salah dress code atau tidak berpakaian pesta saat nanti perjamuan pernikahan. Ya kalau saya sebelum jawab pertanyaan itu saya ingin menanggapi dulu konsepsi saudara itu orang itu nggak selamat. Nah itu ya. Konsepsi saudara orang itu nggak selamat. Yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Oh iya, tapi kan oh gitu ya, berarti kondisinya maksudnya oke. Kan kita nggak tahu, maksudnya gini ya, gimana menjelaskannya? Intinya menurut saudara orang itu tidak selamat, itu aja dulu. Yes, betul. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi orang Yahudi diundang, menolak, akhirnya bangsa-bangsa lain yang diundang. Diundang itu tuh dipanggil. Dan mereka memenuhi panggilan. Masuk ke dalam ruang pesta. Artinya selamat. Orang udah masuk. Selamat artinya. Dan tadi kita sudah lihat nggak ada satupun yang hilang keselamatan itu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya harus satu sesi lagi. Ini buat yang lain juga saya jelaskan dulu ya. Mereka dipanggil dan mereka menerima panggilan, hanya sedikit yang dipilih. Endingnya seperti itu. Jadi dipanggil di sini itu beroleh selamat, yang dipilih itu yang menjadi pemenang. Lalu si orang ini dicampakkan ke tempat yang ada ratap dan kertak gigi. Nah, inilah yang saudara perlu dengar, satu sesi sudah ada rekamannya, bahwa tempat ratap dan kertak gigi itu adalah tempat penggaraman oleh api.
yang di Markus pasal 9. Jadi pertanyaan ini hanya saya jawab dengan kesimpulannya harus ada satu sesi menjelaskan. Bahwa ternyata ada dua jenis neraka. Nah ini, fakta. Ada neraka tempat penggaraman oleh api, Markus 9 ayat 49, 50 baca aja. Istilah garam itu pasti di seluruh Alkitab itu positif istilah garam itu. Hendaklah kamu menjadi garam dunia. Dan Markus pasal 9 jelas-jelas bahwa orang yang gagal di zaman ini masuk ke sana untuk digarami oleh api. Nah, kita dituduh mengajarkan konsep purgatori, api penyucian. Bukan, berbeda. Cuman pertanyaannya, jadi saya tidak menjawab pertanyaan saudara, saya mengoreksi pertanyaannya justru. Orang itu selamat, hanya di zaman yang akan datang dia akan mengalami pendisiplinan. Nah untuk ini sabar, nanti bisa saya share videonya ya. Amin. Dan caranya seperti tadi, yang kuning itu sedikit harus penuh. Itulah baju pestanya yang kuning tadi. Yang lingkaran kuning itu baju pestanya. Ya, amin. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, saudara. Kalau tidak ada, kita lanjut di ruang makan. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus belas kasihani kami agar pengetahuan ini tetap menyalurkan hayat. Khususnya Tuhan mengenai penyaluran hayat yang membuat kami menjadi bejana yang mulia. Terima kasih buat jaminan keselamatanmu Tuhan. Tetapi kami masih tetap harus mengerjakan keselamatan kami. Kiranya pendalaman Alkitab ini bisa membuat kami semakin terdorong untuk semakin mengalami kepenuhan hayat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ke ruang makan.